pesan sabda Tuhan hari ini berbeda dan bahkan berkebalikan arah. Meninggalkan segala-galanya untuk mendapatkan keselamatan yang berupa hidup kekal, itulah inti sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 1 Maret, Pekan Biasa ke-8. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Semoga kami selalu menaati perintah-perintah-Nya dengan rela berkurban bagi sesama, dengan tulus dan jujur. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kecenderungan banyak orang ingin mendapatkan hidup yang layak, sehingga bisa mengalami kegembiraan dan hidup bahagia. Untuk itu orang bersedia bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Malah, kalau bisa secara berlimpah untuk menjamin kehidupannya. Orang bekerja untuk memperoleh dan memiliki harta duniawi sebanyak-banyaknya. Namun, pesan sabda Tuhan hari ini berbeda dan bahkan berkebalikan arah. Meninggalkan segala-galanya untuk mendapatkan keselamatan yang berupa hidup kekal, itulah inti sabda Tuhan hari ini. Keselamatan itu merupakan kasih karunia Allah yang diperuntukkan bagi kita umat-Nya. Roh yang memberitahukan tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan di surga yang kemudian menyusulnya. Inilah berita Injil, kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira. Dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar bagaimana Petrus menyampaikan kepada Yesus bahwa ia telah meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa yang ia dapatkan sebagai ganjaran sesudah semuanya itu ia tinggalkan? Yesus menegaskan bahwa apabila semuanya itu ditinggalkan demi mengikuti Yesus, maka
ia akan mendapatkan gantinya 100 kali lipat. Mengutamakan Yesus dan menjadi dekat dengan Allah, itulah sebenarnya kekudusan. Sebab hanya Allah lah yang Maha Kudus. Yesus merepresentasikan kekudusan Allah dengan karya-karya penyelamatannya, dengan korban kasih-Nya, dengan membuat mujizat menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan memberi makan 5.000 orang. Ada syarat yang dibutuhkan untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus, disertai dengan hidup kudus, perlu diusahakan agar tujuan hidup yang kekal itu bisa kita capai. Oleh karena itu, perlu kita merenungkan apa makna hidup suci itu dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, dalam tingkah laku dan perbuatan kita yang konkret. Saudara-saudaraku yang terkasih, menurut Paus Fransiskus, kita semua dipanggil ke arah kekudusan yang dihidupi melalui perbuatan kasih yang kita lakukan setiap hari. Melalui pilihan-pilihan kecil bijak, kekudusan bisa kita capai. Misalnya, seorang ibu yang tidak membuat gosip, seorang ayah atau pemuda memilih untuk rajin bekerja keras, seorang siswa atau mahasiswa memilih belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, daripada santai dan bermalas-malasan. Jadi, kekudusan bisa dicapai dengan cara memilih, meninggalkan kenyamanan, melepaskan keterikatan pada barang-barang duniawi, kenikmatan duniawi, dan memilih mengutamakan kegiatan untuk sesama, melayani umat dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk mencapai kekudusan. Kita mengikuti Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita wujudkan dalam perkataan dan tindakan kita setiap hari. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para penuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.